Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Salimatul Hayat. Di sini saya akan menjelaskan sejarah keperawatan. Keperawatan merupakan suatu profesi yang difokuskan pada perawat individu, keluarga, dan komunitas dalam mencapai, memelihara, dan menyembuhkan kesehatan yang optimal dan berfungsi. Sejarah keperawatan di dunia yang pertama ada zaman purbakala atau primitive culture, di mana manusia memiliki naluri untuk merawat dirinya sendiri dengan harapan memiliki naluri keibuan atau mother instinct. Dari masa mother instinct kemudian bergeser ke zaman di mana orang percaya akan suatu hal mistis atau yang sering disebut dengan animisme. Mereka meyakini sakitnya seseorang disebabkan karena kekuatan alam atau gaib seperti batu, pohon besar, dan gunung tinggi. Yang kedua ada zaman keagamaan. Dari zaman purbakala beralih ke zaman keagamaan, di mana sakitnya seseorang disebabkan karena dosa atau kutukan dari Tuhan, sehingga pusat keperawatan pada saat itu di tempat ibadah. Yang ketiga, zaman Masehi, yang dimulai pada saat perkembangan agama Nasrani. Pada saat itu terbentuklah diakones, yaitu suatu organisasi wanita yang bertujuan untuk mengunjungi orang yang sakit, sedangkan laki-laki diberi tugas untuk menguburkan orang yang telah meninggal. Pada saat itu terbentuklah rumah sakit di Roma, yaitu monastic hospital. Setelah pemerintahan kolonial kembali ke Belanda, kesehatan penduduk lebih maju. Di Jazirah Arab berkembang ilmu pasti, kimia, hygiene, dan obat-obatan. Tokoh yang terkenal dari Arab yaitu Rufaidah. Yang kelima, permulaan abad ke-16. Pada masa ini, struktur dan orientasi berubah dari keagamaan menjadi kekuasaan, yaitu perang, eksplorasi kekayaan, dan semangat kolonial. Sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, yaitu pada masa penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada tahun 1799, didirikan Rumah Sakit Binen Hospital di Jakarta, dengan tujuan untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Lindles mendirikan rumah sakit di daerah Jakarta, Surabaya, dan Semarang, dengan tujuan hanya untuk kepentingan Belanda saja. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1812 sampai 1816, Gubernur Jenderal Inggris ketika VOC berkuasa, yaitu Raffles, sangat memperhatikan kesehatan rakyatnya. Dengan semboyannya, yaitu kesehatan adalah milik manusia. Setelah pemerintahan kolonial kembali ke Belanda, kesehatan penduduk lebih maju. Tahun 1819 didirikan Rumah Sakit Sterverben di Glodok, Jakarta, dan pada tahun 1919 dipindahkan ke Selemba, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian zaman penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa ini, keperawatan mengalami kemunduran. Tugas perawat dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdidik karena pimpinan rumah sakit diambil oleh Jepang. Yang terakhir zaman kemerdekaan, yaitu pada tahun 1949, mulai adanya perkembangan di bidang kesehatan, yaitu rumah sakit dan balai pengobatan. Tahun 1952 didirikan Sekolah Guru Perawat dan Sekolah Perawat setingkat SMP. Pendidikan keperawatan profesional mulai didirikan pada tahun 1962, yaitu Akper milik Departemen Kesehatan di Jakarta untuk menghasilkan perawat profesional pemula. Pada tahun 1985 didirikan PSIK atau Program Studi Ilmu Keperawatan, yang merupakan momentum kebangkitan keperawatan di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan. Kepentingan kesehatan dan kebersihan dalam masa new normal ini memang mesti disosialisasikan, terutama dalam menjaga kesehatan tubuh dengan cara mematuhi protokol yang telah dianjurkan pemerintah. Pertama, menjaga kebersihan tangan. Seperti yang diketahui, berbagai bakteri sampai virus dapat memperluas penyebaran dengan kontak fisik atau sentuhan tubuh. Maka dari itu, kebersihan tangan harus diperhatikan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau minimal menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, tutupi bersin dengan lengan bagian dalammu.
Hal ini mencakup etika ketika kamu bersin agar tidak memaparkan droplet akibat percikan air liurmu. Yang ketiga, menggunakan masker. Sehat atau sakit, menggunakan masker akan menjadi kebiasaan dalam masa periode new normal ini, karena terkait dengan anjuran pemerintah dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Banyak jenis masker yang bisa digunakan, salah satunya masker kain 3 lapis yang biasanya digunakan untuk masyarakat umum, dan masker triple yang biasa digunakan untuk tenaga kesehatan. Yang keempat, jaga jarak atau physical distancing. Hal tersebut mengacu kepada anjuran berbagai pihak yang menyatakan jaga jarak aman agar tidak terpapar virus berbahaya jika orang tersebut disinyalir sebagai carrier atau pembawa virus. Yang kelima, minum vitamin untuk membantu memenuhi kebutuhan tubuh agar tubuh tetap fit dan terhindar dari berbagai penyakit. Sekian dari saya mengenai sejarah keperawatan dan protokol kesehatan dalam masa new normal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.